RFM 94 Mojokerto, indahnya berbagi di bulan yang fitri. Sobat RFM, seperti janji saya, kalau di hari Selasa jam 8 pagi kita selalu ngobrol bersama dengan teman-teman dari Rumah Sakit Gatul. Tentunya dengan narasumber yang berbeda dan juga dengan topik yang berbeda. Tapi ada satu yang gak berbeda ya, yang selalu setia, yang cantik, yang imut, ini Mbak Christine pasti. Oke, Sobat RFM, seperti tadi yang sudah saya bilang juga di awal, bahwa pagi hari ini kita akan ngobrol soal TBC. Nah, ini Sobat RFM nanti ya bisa tanya lebih lanjut bersama dengan narasumber, apakah itu TBC, terus bagaimana supaya terhindar dari TBC, dan bagaimana kalau ada salah satu anggota keluarga yang terkena TBC, bagaimana cara menanganinya supaya tidak tertular ke anggota keluarga yang lainnya. Mungkin banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang lain, silakan saja. Nanti bisa langsung telepon di 3-nya 4x94 seperti biasa, atau bisa SMS di 0812345900 ya. Ketik formatnya dulu JM, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat, baru pagar pertanyaannya apa Sobat R untuk narasumber. Atau bisa masuk di Facebook di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto. Kalau mau live streaming silakan. Ingin mengenal lebih dekat narasumber saya pagi hari ini, silakan ya. Klik di www.rfm94.com. Oke, langsung saja saya sapa dulu untuk narasumber kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi Dok. Selamat pagi. Iya, Dokter Wahyu, betul Iya, ya. Nama lengkapnya Dokter Wahyu siapa? Wahyu Haryanto. Bapak Wahyu Haryanto. Oke, kabarnya baik Dok? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Oke Dok, selamat datang di RFM ya. Kita ngobrol soal TBC. Dan di sebelahnya lagi saya sapa selalu yang senyum ceria dan kelihatannya bahagia karena kemarin kabarnya ada yang cair, nggak tahu apanya yang cair ya. Selamat pagi Mbak Christine. Pagi Mbak. Lagi bahagia juga ya. Bahagia banget. Alhamdulillah. Nah, ini Dok, langsung saja kita ngobrol soal TBC yang menjadi topik kita pagi hari ini. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Dok, apa sih sebenarnya TBC atau tuberkulosis? Ya, betul ya. Monggo. Gini ya, TBC itu adalah suatu penyakit akibat infeksi dari bakteri yang disebut bakteri tuberkulosis atau nama ilmiahnya Mycobacterium tuberculosis. Lah, kuman ini masuk biasanya melalui dihirup ya, pada waktu kita menarik nafas itu masuk ke dalam paru-paru, kemudian dia akan tumbuh dalam paru-paru tersebut. Kemudian berkembang. Kalau orang yang terpajan atau yang terinfeksi tadi daya tahan tubuhnya rendah atau lemah atau menderita penyakit-penyakit yang melemahkan daya tahan tubuh seperti HIV atau malnutrisi atau penyakit-penyakit imunokompromis lain ya, bakteri tersebut akan tumbuh terus dan akhirnya menyebabkan suatu penyakit. Dan penyakit itu biasanya disebut tuberkulosis paru. Tuberkulosis paru ini bisa sembuh ya, atau malah merambat ke yang lain. Jadi kuman-kumannya itu menyebar ke dalam tubuh, bisa ke otak atau cairan otak atau ke selaput otak yang bisa disebut meningitis ya, sakit meningitis tuberkulosis, atau ke tulang, tulang belakang, tulang sendi panggul atau yang lain-lain ya, atau juga ke kelenjar limfe. Jadi biasanya yang sering itu di leher akan tampak benjolan-benjolan, kemudian semakin membesar bisa pecah. Ya, kayak itu. gondok gitu, Dok? Bukan, lain. Kalau gondok kan di depan ya, di depan leher. Kalau kelenjar limfe yang di leher itu di kanan kiri, di samping, di bawahnya telinga itu akan membesar, kemudian lama biasanya enggak dalam waktu singkat ya, itu pecah dan membuat luka kemudian menyembuh. Atau juga ke dalam rongga perut, jadi menyebabkan infeksi di usus atau ke lapisan dinding perut, sehingga yang disebut sebagai peritonitis itu. Sampai seperti itu ya? Ya, macam-macam. Jadi seluruh tubuh itu bisa terinfeksi oleh kuman TBC ya. Jadi tidak hanya di paru-paru, tapi orang kan taunya di paru-paru. Memang itu paling umum yang diderita oleh masyarakat itu. Jadi TBC nggak harus selalu batuk Dok? Maksudnya Nggak harus ya. Memang
kalau sakitnya itu di paru-paru, memang gejala awalnya adalah batuk-batuk. Kemudian biasanya disertai panas, sumber-sumber yang terus-menerus ya, mungkin lebih dari 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan ya. Nafsu makan menurun, berat badan turun ya. Kemudian batuk-batuk dan nyeri dada. Batuknya mungkin dahaknya ada darahnya seperti itu. Tapi tidak mesti yang ada darahnya itu TBC juga. Jangan apa ya, istilahnya bolak-balik disamakan ya, gitu disamakan ya. Tapi TBC juga yang kalau tidak ada dahaknya bukan berarti bukan TBC juga ya. Salah satunya yang salah satu gejalanya TBC itu ada batuk darah juga. Oke. Batuk darah itu juga mulai sedikit begitu, 1 strip aja sampai 1 gelas atau 1 sendok itu bisa. Jadi seperti orang buta ya, batuk lah, itu darah yang keluar. Oke. Nah, jadi ini adalah satu hal yang baru bagi kita ya, bahwa apa yang namanya TBC itu nggak harus selalu batuk, karena identiknya memang umumnya batuk ya dok ya. Tapi ternyata bisa menyerang yaitu tadi mulai perut yang infeksi tadi, terus juga adanya kelenjar yang ikut membengkak gitu kan ya di kanan kiri seperti itu. Nah dok, sebenarnya bakteri tuberkulosis ini sendiri menyebarnya kayak gimana sih dok? Jadi gini ya. Pada orang yang sakit TBC yang aktif, maksudnya aktif itu terdapat banyak kuman dan kumannya setiap batuk itu keluar. Jadi pada waktu penderita TBC batuk, itu kuman-kuman itu akan keluar di dalam droplet, namanya droplet ya. Droplet itu seperti butiran-butiran kayak ludah atau butiran-butiran dahak yang terdorong waktu batuk keluar. Karena itu kecil ya, itu akan mengambang di udara. Begitu ada orang yang dekat situ menghirup atau menyedet itu ya, atau bernafas tersedot, akhirnya masuk. Jadi seperti itu penularannya. Makanya banyak yang terserang itu di daerah yang mungkin agak padat penduduk ya, kurang sinar matahari, karena bakteri tuberkulosis itu tidak tahan terhadap sinar matahari. Itu yang penting perlu diketahui oleh masyarakat ya. Jadi kalau dia terpajan sinar matahari, bakteri akan segera mati dengan sendirinya begitu ya. Mati. Jadi untuk penderita TBC mungkin rumahnya perlu jendelanya dilebarkan atau tiap pagi dibuka biar sinar matahari pagi itu masuk. Lembab ya istilahnya ruangan itu ya. Perlu pakai kaca ya, mungkin kadang-kadang kan rumahnya jendelanya kayu, jadi sinar matahari nggak bisa masuk. Mungkin perlu ada diberi kaca supaya sinar matahari masuk. Kemudian salah satu penularannya mungkin orang-orang yang sakit tuberkulosis ini dia mungkin tidak tahu, dia hanya batuk, dibiarkan, hanya mungkin dianggap batuk-batuk biasa gitu ya dok, minum obat batuk, hilang sebentar, sudah sembuh, kemudian batuk lagi lah. Hal-hal seperti itu akan mempercepat penularan, terutama yang satu keluarga atau satu rumah dengan penderita. Ya, karena setiap batuk dia akan mengeluarkan droplet-droplet itu yang berisi kuman-kuman TBC lah. Kalau kuman itu tidak kena sinar matahari dan itu bisa bertahan lama, bertahan lama, dan pada waktu mungkin debu-debu yang dia kan akan mengendap di mungkin disapu atau kena kipas naik kemudian dihisap oleh orang yang sehat ya. Orang sehat itu akan otomatis terpapar juga, terhisap oleh orang sehat, kemudian ya tumbuh tadi seperti tadi yang saya ceritakan lebih awal. Akan kalau dia tahan tubuhnya bagus, dia bisa sembuh sendiri. Jadi sebenarnya yang sakit itu hanya 10%. Dari yang terinfeksi itu hanya 10% yang menjadi sakit. Lainnya bisa sembuh sendiri tanpa diobati. Tetapi 10% ini siapa yang gampang ya? Tadi yang menderita penyakit tertentu, HIV, diabetes, atau penyakit ya, kebetulan daya tahan tubuhnya nggak bagus ya dok ya, itu yang kurang gizi, anak-anak, orang tua lah itu. Oke. Ini ada rentang waktu nggak sih dok antara ada
pemindahan bakteri dari penderita ke orang-orang yang ada di sekelilingnya gitu loh. Dengan keluarga, misalkan ada penderita di situ batuk gitu kan, terus ada anggota keluarga yang lainnya juga terhirup. Nah, ini waktunya untuk bisa kenali nih terkena TBC juga itu ada rentang waktu. Jadi gini, kalau terhisapnya bisa setiap saat ya, nggak ada rentang waktu. Sekarang batuk di depanku misalkan ya ini juga untuk etika juga ya. Pada orang batuk mungkin menutup mulutnya, atau mungkin penderita yang sakit yang masih aktif atau belum sembuh ya, itu memakai masker ya, mungkin itu perlu juga lah. Jadi lebih sadar diri gitu ya, ya, Dok, lebih ya. sadar diri. Kemudian pada waktu batuk, kalau ada orang lewat atau orang di dekat situ langsung terhisap, jadi nggak ada waktu. Tapi pada waktu masuk sampai menderita sakit itu memang ada waktunya. Nah, ada itu. waktu biasanya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Baru kelihatan begitu ya. Baru menimbulkan gejala, karena kan kuman itu butuh waktu untuk berkembang biak. Nah, pada waktu berkembang pertama mungkin dia dalam jumlah sedikit kan masuk, mungkin droplet hanya 5.000 kuman atau 10.000 ya. Lah akhirnya itu berkembang biak, bertambah sampai jutaan di dalam tubuh, lah itu baru menjadikan suatu penyakit yang dirasakan oleh penderitanya itu. Oke, ya Dok. Ini tadi Sobat R penjelasan sedikit dari Dokter Wahyu ya. Mungkin Sobat RFM dari penjelasan Dokter Wahyu tadi ada yang ingin ditanyakan, silakan aja bisa sharing. Ini sampai dengan jam 9 pagi nanti saya berikan kesempatan buat telepon di 3-nya 4 kali 94 monggo, atau bisa SMS di 08123459400. Bisa juga masuk di Facebook di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @rfmmojokerto. Live streamingnya www.rfm94.com. Oke, Dok, ini sudah ada yang tanya lewat BBM. Saya sapa dulu buat Mas Amin Aditya yang sedang mendengarkan sekarang ini. Tanya nih Dok, apa sih penyebab dari TBC katanya gitu. Oke, terima kasih buat Mas Amin Aditya yang sudah masuk lewat BBM. Oke, tadi dijelaskan dari ini ya, bakteri itu tadi ya. Selain itu apa nih Dok? Penyebabnya memang hanya bakteri itu ya, Mycobacterium tuberculosis itu. Dan bakteri ini itu salah satu kesulitan ya untuk memberantas TBC di Indonesia. Bakteri ini sulit untuk matinya ya, karena kalau dia pada kondisi lingkungan yang tidak mencukupi dia untuk hidup ya, kurang baik ya, dia itu bisa posisi dorman atau tidur ya. Tidur itu sampai lama, bulan-bulanan, tahunan ya. Dan pada waktu dia bangun, dia akan menyebabkan penyakit itu kambuh lagi. Yaitu makanya penderita-penderita TBC setelah diobati gitu 1 tahun, 2 tahun dia bisa sakit lagi. Sakit lagi bisa memang bisa ketularan ya, atau bisa yang kuman-kumannya yang belum mati dulu tumbuh lagi dan berkembang menjadi penyakit gitu. Yang kemudian sekarang mulai banyak kuman TBC itu resisten ya terhadap obat-obat yang biasanya digunakan untuk mengobati TBC. Hal ini karena obat-obat resisten itu karena pemakaian obat-obat yang tidak sesuai dengan standar ya. Jadi kan biasanya ada yang memakai 3 macam obat atau 4 macam obat seperti itu. Itu mungkin hanya diobati dengan 1 macam obat atau 2 macam obat, sehingga kuman itu tidak mati secara total. Dan kuman yang sudah pernah bersinggungan dengan obat tersebut, begitu dia tumbuh lagi, biasanya dia akan jadi resisten untuk obat tersebut. Ini apakah karena ketidakdisiplinan pasien meminum obat yang harusnya 3 cuma diminum 1 atau 2, atau memang dari ini pemberiannya nggak sesuai gitu? Ya memang ada kalanya memang diberi obat lengkap ya, 4 macam, mungkin pasiennya tidak minum semuanya, atau mungkin dia alergi 1-2 macam obat, atau dia tidak tahan 1-2 macam obat, jadi hanya minum 1 atau 2 macam obat. Ini yang akhirnya nggak efektif ya Dok ya? Atau mungkin pemberian obatnya yang kurang memang itu. Jadi ada
4 macam, mungkin hanya dikasih 2 atau 3 seperti itu. Itu salah satu menyebabkan resistensi kuman tuberkulosis. Oke. Nah, Dok, ini faktor keturunan termasuk nggak sih, Dok? Ini di penyakit TBC ini? Sebenarnya enggak ya, karena ini penyakit infeksi itu nggak ada hubungannya dengan keturunan. Tapi kenapa kadang-kadang bapak kena, anaknya kena, ya itu karena tadi tinggal ya. satu rumah, bukan karena keturunan. Lah, yang mengkhawatirkan kalau dalam satu rumah itu ada yang sakit TBC, kemudian ada bayi yang masih kecil. Lah ini kan dia daya tahan tubuhnya masih lemah. Masih lemah, itu sangat rentan sekali ya. Iya, gampang sekali terinfeksi atau ketularan TBC dari orang yang lebih dewasa, yang mungkin tinggal satu rumah atau bahkan mungkin tetangga ya. Makanya anak kecil segeralah kalau mungkin diimunisasi dengan TBC, walaupun memang imunisasi tidak bisa 100% menjamin kita akan terbebas tapi dari penyakit meminimalisir TBC. Ya, kita meminimalisir dan kalaupun terinfeksi kita itu mungkin nggak sakit-sakit banget lah ya, mungkin ada tahan tubuhnya kuat gitu ya. Nah, Dok, kalau sudah terlanjur di dalam rumah, ini misalkan ada orang tua yang kebetulan kena TBC, terus di dalam rumah ini ada anak kecil juga. Ini kayak gimana sih, Dok, biar istilahnya aman gitu loh. Apakah perlu ada di sendiri peralatan dan lain sebagainya gitu loh? Kalau untuk hal-hal itu enggak perlu ya. Yang pertama yang harus dilakukan itu memang segera berobat. Yang sakit itu segera diobatkan di sarana kesehatan terdekat, mungkin di pelayanan puskesmas atau di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta pun sekarang banyak yang menyelenggarakan program DOTS. Program DOTS itu suatu pengobatan tuberkulosis yang dalam jangka waktu pendek yang diamati secara ketat ya. Jadi program DOTS itu memang programnya pemerintah. Di sini masyarakat dijamin ketersediaan obat-obatnya dan obat-obat itu diberikan secara gratis, tidak bayar. Itu jadi jangan takut penderita TBC nanti takut waduh biayanya mahal. Kalau beli memang obat TBC itu mahal karena harus diobati lama. Biasanya 6 bulan minimal. Itu belum kalau terjadi tidak konversi harus tambah 1 bulan ya, atau mungkin pengobatannya itu kan ada kategori 1, kategori 2 itu ada yang sampai 8 bulan juga. Jadi itu mungkin dilihat dari ringan beratnya ya, sakit salah satu TBC-nya ringan mungkin. beratnya juga grade-nya bukan grade. Jadi gini, kategori 1 itu adalah untuk pasien yang baru pertama kali berobat. Kategori 2 itu diberikan pada pasien-pasien yang dulu pernah berobat, sembuh atau sudah selesai ya program lengkap, kambuh lagi gitu. Jadi ini lebih lama dan lebih banyak macam obatnya, tidak 4 macam tapi bisa 5 macam. Nah, setelah diobati 6 bulan nanti kan kalau orang TBC baru diperiksa dahaknya, Mbak, 2 kali dalam jarak berarti bulan ke-5 dan bulan ke-6. Begitu dia hasilnya negatif semua, bisa dikatakan sembuh gitu. Kalau tidak ada pemeriksaan itu tidak bisa dikatakan sembuh, hanya pengobatan lengkap. Oke. Gitu. Jadi penderita TBC di sini bisa sembuh ya, Dok ya? Bisa sembuh. Nah, yaitu tadi dengan catatan berobat rutin. Ya. Idealnya 6 bulan. 6 bulan idealnya. Betul, ya. Tapi dilihat juga nanti bagaimana kondisi. Bukan idealnya, harusnya 6 bulan. Harusnya 6 bulan ya. Karena memang programnya 6 bulan. Jadi nanti pasien atau penderita TBC itu diberikan 2 bulan pertama itu pengobatan inisiasi atau pengobatan intensif ya. Itu obatnya diminum tiap hari. Ya, jadi nggak boleh putus, harus diawasi, harus di rumah itu harus ada petugas 1 orang keluarga yang untuk mengawasi, mengingatkan atau apalah ya. Jadi alarm lah istilahnya. Iya, ibaratnya seperti itu. Ayo waktunya minum Harus obat, gitu ya, memotivasi karena orang minum obat 1 bulan penuh itu juga enggak enak. Capek lah, Dok. Belum ada efek samping obat itu. Kadang-kadang yang mual, muntah ya. Seperti itu enggak enak ke perut atau pusing atau macam-macam, lemes atau apa itu. Awal-awal pengobatan sampai 2 minggu pertama biasanya apalagi harus sampai 6 itu. bulan Iya. gitu kan ya. Lah, setelah 2 bulan minum obat secara intensif atau tiap hari, 4 bulan berikutnya minum obatnya itu tidak tiap hari, tapi dalam 1 minggu minum 3 kali. Misalkan Jadi Senin, lebih Rabu, berkurang Jumat, ya. Iya.
Itu dan jumlah obatnya sudah tidak 4 lagi, awalnya 4 jadi 2. Oke. Jadi semakin kesini semakin berkurang frekuensi minumnya dan juga jumlah obat yang dikonsumsi ya dok ya. Oke, sip. Kembali ke tadi ya, pada kalau satu rumah ada keluarga ya setelah berobat ya, kemudian selama awal-awal pengobatan ya biasanya 2 minggu ya, 2 minggu kan masih kumannya belum mati semua. Lah selama 2 minggu mungkin perlu pakai masker lah supaya bukan yang sehat suruh pakai masker, tapi yang sakit pakai masker. Kalau yang sehat pakai masker banyak orang. Jadi yang sakit itu desain sakit pakai masker. Gitu ya. Kemudian kalau batuk ya harus menutup ya atau kalau pakai masker tidak langsung menghadap ke orang lain gitu yang satu rumah. Kemudian kalau keluar dahak itu dikumpulkan, dikasih ada karbol tempat ya, atau itu tidak hanya tempat aja, tapi mungkin diberikan karbol, bisa pencuci lantai itu, pengepel lantai itu karbol atau apa itu bisa membunuh kumannya. Itu yang keduanya. Lingkungan rumah ya harus banyak sinar matahari masuk supaya kan tidak, walaupun kita pakai masker kan tidak 100% itu akan tertutup ya, mungkin berapa persen ya bisa keluar ya, atau lupa bangun tidur belum pakai masker sudah batuk. Itu masker mana jadi kayaknya maskernya harus benar-benar ditaruh di ini ya, dikasih peniti, ditaruh nanti maskernya 1 bulan penuh nggak ganti. Ini juga repot, jadi sumber penyakit juga ya dok ya. Nah ini untuk maskernya pun harus ganti paling nggak sehari. Baiknya ya setiap hari ganti, ya, dibakar atau apa ya. Kemudian sinar matahari masuk, kemudian rumah harus sering dipel ya, mungkin droplet tadi kan ke lantai jatuhnya itu mungkin dengan pengepel yang ada anti kumannya atau mungkin dengan karbol itu bisa. Kemudian menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat ya, jadi bisa meningkatkan daya tubuh, gizi cukup seperti itu ya. Jadi memang di samping obat itu pasien kuman itu harus dibunuh oleh daya tahan tubuhnya sendiri. Jadi imunitas tubuh itu harus baik. Kalau imunitas tubuh baik, dia bisa sel-sel darah putihnya maupun sel humoral ya, kekebalan humoral itu bisa membunuh kuman-kuman tersebut. Nah, bagaimana cara membentuk daya tahan tubuh yang kuat, yaitu dengan asupan gizi yang baik. Iya. Mungkin ada nggak dok makanan yang perlu dihindari bagi penderita TBC ya, dan sekaligus makanan yang disarankan begitu? Kalau dihindari selama dia tidak punya hal-hal lain ya tidak ada. Jadi nggak perlu ya. Malah dianjurkan untuk makan yang lebih banyak karena dia butuhnya bukan hanya untuk kebutuhan aktivitas dia, tapi untuk penyembuhannya juga. Jadi harus gizi cukup dan biasanya orang TBC itu kan nafsu makannya turun, nggak mau makan atau makan karena sumpek mikir noloro nih dok mungkin ya kan. Memang gitu, memang dia nafsu makannya turun dan gitu biasanya kurus-kurus. Alhamdulillah saya nafsu makannya ada, nggak kurus juga loh dok saya dok. Bukan kena TBC ya? Nggak tahu kenapa itu. Nah kadang-kadang tapi asal tidak ada, misalnya nggak ada diabetes ya, TBC makanya harus cukup dan ya mungkin dapat dikatakan banyak lah ya biar supaya untuk penyembuhannya itu. Sip ya, semoga saja ini ya Mas Amin tadi yang sudah masuk lewat BBM juga ini paham ya dan bisa membantu Mas Amin. Terus ada lagi nih dok yang masuk lewat BBM juga, ini dari Mas Hendra, tanya TBC bisa apa enggak diatasi dengan cara pengobatan tradisional? Kalau bisa caranya gimana? Nah, dok disimpan dulu ya pertanyaannya dok ya. Oke, kita masih ngobrol soal TBC Sobat RFM dan di sini masih bersama dengan Dr. Wahyu dan juga Mbak Christine dari Rumah Sakit Gatul Mojokerto. Oke dok, kita lanjutkan saja pertanyaan tadi yang sempat tersimpan dari Mas Hendra lewat BBM tadi dok ya. Tanya tentang TBC bisa apa enggak diatasi dengan cara pengobatan tradisional? Kalau bisa caranya gimana? Monggo, Dr. Wahyu. Gini ya, kita sekarang
berbicara tentang bukti ya, bukti evidence base ya. Selama ini kalau tradisional memang ada ya beberapa bahan-bahan mungkin jamu-jamu atau apa yang untuk membunuh kuman, tapi secara bukti itu belum meyakinkan ya, belum banyak penelitiannya itu. Jadi saya tidak menganjurkan untuk penderita TBC itu berobat secara tradisional. Karena apa? Karena belum ada penelitian yang lebih lanjut ya istilahnya. Critical appraisalnya bagaimana seperti itu. Jadi saya tidak menyarankan. Lebih baik kita pakai obat yang sudah ada ditetapkan oleh pemerintah dan sudah terbukti lah itu, dan obat ini juga gratis kok, tidak bayar lah untuk masyarakat, itu diberikan secara gratis di puskesmas ada, di rumah sakit Gatul pun kita juga ada ya, yang apa itu ada. Tadi dot ya. Ya. Nah Sobat R bisa ke sana melakukan setiap hari apa aja, mungkin Mbak Christine juga yang bisa. Tetapi untuk mendapatkan obat itu ada tata caranya. Tata caranya berobat, kemudian periksa dahak dulu ya. Periksa dahak dulu. Fungsinya periksa dahak itu untuk mengkategorikan ini penderita dengan BTA, maksudnya BTA itu basil tahan asam ya, kuman yang dengan kuman positif atau kuman negatif. Kalau kuman negatif belum berarti nggak ada kumannya. Kalau nggak ada kumannya kan nggak sakit. Ada kumannya tapi mungkin dalam jumlah sedikit sehingga pada waktu batuk itu tidak keluar. Kalau kuman yang BTA positif itu pada waktu batuk dahaknya itu diperiksa dengan pengecetan tahan asam itu nampak bakterinya ada. Lah ini sebagai pengkategorian penderita ini masuk mana. Kemudian mereka diobati ya. Lah nanti kualifikasi sembuhnya itu juga berbeda. Yang kumannya tadi positif kemudian menjadi negatif itu dikatakan sembuh. Kalau yang kumannya negatif terus kemudian menjadi... selesai pengobatan ya mesti tetap negatif. Kalau jadi positif kan tambah sakit. Habis negatif berobat kok jadi positif malah. Ya itu dikategorikan selesai pengobatan atau pengobatan lengkap. Iya. Bukan. Kemudian dari ini semua nanti efeknya itu ke berikutnya. Kalau ternyata yang tadi yang positif itu sembuh, kemudian berapa tahun, 2 tahun sakit lagi, lah itu masuk pengobatan kategori 2, bukan kategori 1 lagi itu. Nah itu jadi fungsinya pengkategorian itu seperti itu. Bukan apa-apa, bukan pilih kasih atau apa, bukan ya, tapi pengobatan itu. Jadi saya menyarankan untuk Pak Hendra ya, lebih baik pakai pengobatan yang sudah ada sekarang dan sudah terbukti ya evidence base-nya bahwa bisa menyembuhkan. Dan pengobatan juga gratis. Pengobatan butuh waktu lama, 6 bulan ya. Pengobatan 2 bulan seperti saya katakan tadi, 2 bulan fase intensif, 4 bulan fase lanjutan. Oke, tadi di Rumah Sakit Gatul juga melayani yang dot study ya Mbak ya. Nah ini bisa mungkin sekalian juga dikasih tahu sama Sobat RFM, mungkin ada syarat tertentu atau gimana, bisa ada tangkapannya gitu Mbak Christine? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Datang aja gitu ya? Datang aja berobat, nanti kan kita periksakan dahaknya ya. Kalau mungkin orang yang sakit batuk lebih dari 3 minggu itu, atau sudah berobat belum sembuh atau berulang-ulang kambuh, lah mungkin periksa dahak dulu. Lah nanti memang kalau negatif ya mungkin bukan TBC ya, mungkin alergi bisa juga ya. Jadi tanda batuk yang lama itu bukan berarti sudah dijustifikasi untuk sakit TBC, bukan. Kalau negatif ya udah berarti udah selesai sampai di situ ya. Ya mungkin bukan TBC, tapi juga tidak. Kalau negatif misalkan, tapi batuknya kita coba dulu diobati dengan pengobatan yang biasanya untuk sakit batuk biasa. Untuk sakit batuk ya. Nah kalau ini sembuh ya berarti bukan TBC, tapi kalau ini nggak sembuh ya kita cari lebih lanjut. Kita ulang periksa dahaknya itu setelah 2 minggu atau setelah 1 bulan itu kita ulang lagi. Nah kita cek bagaimana, masih negatif. Kalau mungkin masih negatif, mungkin dibantu pemeriksaan lain, mungkin foto torak atau apa ya. Negatif ya mungkin bukan ya, mungkin alergi bisa. Alergi juga sering batuk ya. Mungkin alergi debu atau apa itu sering
batuknya lama juga. Dok, ini ciri seperti apa sih bagi kita gitu ya yang istilahnya, nah ini jangan-jangan saya nanti TBC nih, kita harus segera periksa gitu. Mungkin bisa disebutkan dok, ciri-ciri kita mulai waspada, kita perlu berobat kayak gitu. Ciri-ciri kalau TBC dok. Jadi gini, pada awalnya biasanya batuk ya, kalau TBC paru ya batuk ya. Dan batuknya itu tidak 2 hari 3 hari Mbak, tapi 2 minggu 3 minggu, terutama 3 minggu ya kita harus sudah mulai curiga kalau sudah batuk 3 minggu. Itu harus periksa, kita periksa dahak lah, periksa dahak berapa sih? Kalau di puskesmas malah gratis kalau periksa dahak. Kemudian gejala yang lain biasanya mungkin kalau batuk keluar dahak yang dahaknya itu tidak bening, agak keruh gitu ya. Kadang-kadang agak hijau atau mungkin ada darahnya ya. Itu atau bisa disertai oleh nyeri dada. Pada waktu batuk itu nyeri dadanya. Iya, biasa kan gitu ya, apalagi terlalu lama gitu kan karena itu gerak gitu. Itu salah satu. Kemudian yang penting nafsu makan menurun, badan tuh sering panas, ya sering panas terutama pada malam hari, sore, mulai panas, sumber-sumber, panasnya nggak tinggi-tinggi amat ya, tapi cukup nggak enak lah aja di badan ya. Nggak enak, kemudian itu berlangsung lama juga, ya mungkin 2 minggu sampai 1 bulan lah, itu terus itu. Kemudian nafsu makan menurun seperti saya katakan tadi, berat badan menurun, kemudian kadang-kadang berkeringat pada waktu malam, gitu. Lah itu suatu tanda-tanda yang menjurus. Saya bukan kita pasti ya, bukannya menjurus ke sana. Jadi ada baiknya kalau ada tanda-tanda seperti itu periksa ya dok ya. Oke, sip. Ini ada yang tanya lagi nih dok lewat SMS ya. Saya sapa dulu untuk Mbak Widya yang ada di Suratan. Tanya nih, katanya gini, kadang di masyarakat kita itu rancu antara TBC dan asma. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi seseorang itu menderita TBC atau asma, dok? Iya, Mbak Widya ya. Mbak Widya, terus ada pertanyaan yang kedua juga, dan bagaimana pertolongan pertama untuk penderita TBC? Oke, untuk yang pertama dulu ya dok ya. Katanya rancu tadi antara TBC dan asma. Gimana nih dok? Jadi gini ya. TBC dan asma itu biasanya penderitanya sama-sama batuknya dan batuknya juga lama ya. Kalau TBC selama tidak diobati dia akan batuk terus, gitu. Dia akan batuk terus, dan kalau diobati yang bukan untuk TBC itu ya tetap batuk, nggak akan sembuh, itu tetap batuk. Kalau asma itu batuknya tidak terus menerus, berulang, tapi berulang. Batuk hilang sembuh, kemudian batuk lagi hilang, lah seperti itu. Sering kambuh muncul hilang muncul. Kalau TBC terus ya sebelum dapat pengobatan terus. Yang spesifik untuk TBC akan terus sakit. Kalau asma mungkin dikasih obat pelega ya, asma akan hilang. Tapi mungkin kena paparan debu atau makanan alergi, kambuh lagi seperti itu. Jadi bedanya itu. Kemudian pada asma itu biasanya kalau dia batuk keluar dahaknya itu bening dan molor gitu ya. Beda dengan TBC tadi ya. Bukan cair amat ya, agak molor gitu. Dan tidak disertai panas. Itu enggak panas. Kalau TBC kan ada sumber-sumber ada panas ya, itu enggak panas itu. Kecuali kan asma disertai oleh infeksi flu seperti itu. Biasanya kan saling memperberat itu. Itu baru ada panasnya. Kalau enggak ada flu-nya ya enggak ada panas. Dan biasanya asma itu serangannya agak mendadak ya. Kena paparan ini mungkin langsung tiba-tiba gitu. Padahal tadi beberapa menit yang lalu nggak apa-apa, seger-seger aja gitu ya dok ya. Kalau TBC kan bertahap, semakin parah gitu. Sip. Tadi pertanyaan yang kedua, bagaimana pertolongan pertama untuk penderita TBC dok? Sebenarnya nggak ada pertolongan pertama. Ya jadi ingat pelajaran saya dulu dok. Pertolongan pertama pada kecelakaan. pertama. P3K. Jadi yang pertama dilakukan yaitu tadi periksa langsung, dulu. Periksa ya. Mungkin yang menderita batuk lebih dari 3 minggu ya itu mungkin periksa dahak itu. Ya periksa dahak di fasilitas kesehatan terdekat ya. Itu bisa dilakukan, nggak mahal juga. Nanti bisa tahu ini ada kumannya TBC, ini nggak ada itu. Kalau sudah terdiagnosa TBC ya nanti akan segera dikasih obat. Obat tentu aja petugas kesehatan akan melakukan edukasi cara minum obat yang benar, bagaimana cara hidup yang sehat, gimana untuk
cepat penyembuhannya itu. Oke, sip. Jadi nggak usah menerka-nerka. Kalau ada ciri-ciri seperti itu, mending langsung aja periksa untuk lebih jelasnya ya. Seperti itu, nggak main tebak-tebakan. Ini ada lagi nih dok yang masuk lewat SMS ya. Sebentar. Oke, ini beda ya dengan nomor tadi. Oke, ini ada Mas Yanto di Dawar Blandong dok. Katanya gini, Mas Yanto ini pernah sakit TBC dok dan sudah berobat ke puskesmas selama 6 bulan dan divonis sembuh. Tapi sekarang sering kena asma, makanya saya selalu minum obat untuk asma. Mohon diberi solusi untuk keluhan saya dan obat apa yang harus saya minum dok? Gitu. Pernah TBC, berobat 6 bulan sudah sembuh tapi kena asma sekarang dok. Ya, untuk siapa namanya? Mas Yanto di Dawar Blandong. Ya, selamat sudah sembuh ya. Memang pengobatannya lama 6 bulan, Mas itu mungkin sudah mengerti ya pengobatannya. Dan kalau TBC sembuh memang sembuh. Cuma memang ada namanya gejala ikutan ya pasca tuberkulosis, gejala ikutan yang biasa disebut SOPD atau sindroma obstruktif pasca tuberkulosis. Jadi itu TBC itu kan merusak struktur di paru-paru sehingga mungkin salurannya agak mengecil, lebih kecil, ada sikatrik namanya di paru-parunya. Itu akan menyebabkan gampang timbul sesak ya. Bukan asma, timbul sesak itu. Jadi mungkin udara dingin atau apa lebih reaktif jadi timbul sesak. Kalau mungkin orang sehat enggak apa-apa, tapi pasca tuberkulosis itu mungkin karena jaringan parunya mungkin ya ada bermasalah. Efeknya pada waktu selesai pengobatan itu enggak bisa hilang semua, walaupun diobati mungkin TBC-nya sembuh ya selesai, tapi akibat dari sakit TBC dulu yang destruktif ke paru-paru itu ada gejala sisa namanya. Bukan berarti dia masih sakit enggak. Tapi ada gejala sisanya. Itu memang akan muncul seperti itu. Tapi memang gitu ya dok ya, beberapa. Tidak semua. Kalau kita menangani lebih awal TBC itu ya gejala sisa atau kerusakan itu enggak terlalu parah, enggak. Paling ya mungkin kalau di foto ronsen ada bercak titik atau apa. Tapi kalau dibiarkan sampai 1 tahun 2 tahun baru berobat ya mesti ada gejala sisa. Gejala sisa itu macam-macam ya. Salah satunya seperti Mas Yanto tadi. Tapi bukan asma ya nih dok ya? Bukan itu ya? Namanya pasca gejala sisa pasca tuberkulosis. Lah ada paru-parunya yang lobang. Itu ada yang namanya kavitas ya, itu nggak bisa hilang, itu tetap ada walaupun TBC-nya sembuh itu. Lah itu kalau batuk keras mungkin robek keluar darah. Bukan kemudian kalau sudah sembuh kemudian batuk darah lagi, itu bukan berarti TBC-nya, tapi gejala sisa akibat dari TBC yang dulu. Makanya pada masyarakat yang merasakan hal-hal yang saya ceritakan tadi mungkin segera berobat, mungkin untuk menghindari efek dari TBC dalam jangka panjang, mungkin kerusakan-kerusakan yang timbul itu biar bisa dicegah. Jadi mungkin kalau ada gejala-gejala sisa dari tuberkulosis seperti itu, kita kembali lagi aja ya, lebih ininya dok, apa istilahnya berkonsultasi langsung sama dokternya ya. Seperti kayak Mas ini kan tadi dia sempat minum obat asma juga kayak gitu kan. Jadi gejala, memang obatnya hampir sama ya seperti obat asma, tapi sebenarnya bukan itu bukan TBC dan bukan asma, tapi efek gejala sisanya dari TBC itu, dan itu memang ya harus diobati juga. Kalau memang serangan diobati seperti itu. Sip deh dok. Masih ada satu pertanyaan lagi dok, saya simpan dulu, saya mau ngasih informasi dulu sama sobat RFM. Ini kebetulan yang mau mudik, biasanya kan ada yang mudik pakai sepeda motor tuh. Kalau Mbak Christine biasanya mudiknya bermotor ya juga sama suami? Enggak, Mbak. Kirain nekat itu. Nekat ya. Enggak. Kirain sambil jalan-jalan atau gimana gitu loh ya. Nah, buat sobat RFM nih, mungkin mau bersilaturahmi juga ke sanak saudara gitu kan. Capek kalau saudaranya banyak harus jalan kaki sobat R. Ya naik sepeda motor aja solusinya. Kalau misalkan sobat RFM sekarang ini masih ya bisa dibilang sepeda motornya masih satu ya, jadinya biasanya gantian nggak enak ya. Nah, jadinya kadang-kadang ribut juga. Ya udah sobat RFM bisa datang ke Suzuki Puri Jalan Jaya Negara 207 Embong Tekuk Tugu UKS. Mau beli cash, mau beli kredit silakan aja. Kalau mau beli kredit nih sobat R bakalan diberikan angsuran yang
yang ringan, terus juga syarat ini kredit yang mudah sekali, cuma fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KK dan rekening listrik atau PBB. Sobat R bisa langsung memilih sepeda motor tipe Suzuki yang diinginkan, mulai dari Suzuki Next, ada Satria, ada Axelo, ada Sater, Hayate dan juga Suzuki Skydrive. Bukanya tiap hari, hari Minggu, hari libur tetap buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Suzuki Puri juga melayani servis dan penjualan spare part. Suzuki Puri didukung oleh Suzuki Finance Indonesia dan juga Adira Finance ya. Selain wilayah Mojokerto, Suzuki Puri juga melayani wilayah Sidoarjo dan Jombang. Kalau butuh informasi lebih lengkap, silakan telepon Mas Badrus di 0321 6985 679 atau bisa langsung datang aja ke Suzuki Puri, Jalan Janegara 207 Embong Tekuk Tugu UKS. Nomor telepon kantornya 0321 322 165 Mojokerto. Oke, silakan ya datang ke Suzuki Puri. Oke Dok, ini ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita closing ya Dok ya. Dari SMS dari Mas Fandi Bangsal Dok. Mau tanya katanya, ini Mas Fandi selalu batuk kalau waktu jogging, campur dehem-dehem. Kalau ada cewek cantik, kalau itu mah sudah panggilan ya, naluri kayaknya ya. Ini bagaimana biar cepat sembuh katanya gitu. Masa jogging batuk sih Dok? Ya mungkin ya, bisa juga. Tapi kadang-kadang memang kalau sering kita terpapar oleh asap ya. Iya, mungkin joggingnya di tengah jalan yang banyak ini ya. Di dalam paru-paru itu kan ada mekanisme untuk mengeluarkan ya debu-debu asap itu dengan menghasilkan sekret atau dahak. Kemudian pada waktu jogging itu akan terangsang untuk keluar. Memang bagus ya untuk membersihkan itu. Jadi batuk, sebenarnya batuk itu ada mekanisme pertahanan tubuh ya untuk mengeluarkan dahak dari dalam saluran pernafasan. Tapi kalau dalamnya ada cewek, kayaknya jangan dekat-dekat cewek. Lah bagus lah Dok. Iya betul. Tapi itu kayaknya jauh kalau dari TBC ya. Kalau pas dem-dem ada cewek gitu, jangan takut, itu masih jauh dari TBC kayaknya. Dok, yang terakhir nih Dok, tindakan preventif apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan penularan TBC ini, Dok? Seperti tadi yang saya katakan dulu tadi ya Mbak ya. Mungkin untuk yang pertama, untuk yang sakit ya, sudah ada yang sakit di serumah, ya tadi pakai masker, kemudian segera berobat ya. Kemudian kalau batuk berdahak diwadahi dengan tempat yang khusus ya. Jadi nggak sembarangan ya Dok ya. Tidak sembarangan, kemudian batuk meludah langsung di mana gitu. Itu ibarat menyebarkan penyakit. Kemudian rumah matahari harus sinar matahari cukup masuk ya. Ventilasi diperhatikan ya Dok ya. Ventilasi juga. Kemudian intake atau gizi ya, masukan gizi yang cukup ya, yang sehat. Kita makan makanan yang cukup dan bergizi supaya daya tahan tubuh kita bagus. Kemudian untuk bayi mungkin segera diimunisasi ya. Tapi memang ada program kan bayi setelah ada umur berapa minggu, berapa bulannya itu kan ada ya Dok ya. Diimunisasi. Kemudian pada waktu berobat ya mungkin awal-awal seminggu 2 minggu mungkin seperti itu. Kalau sudah sudah pengobatan sudah hampir selesai ya mungkin sudah tidak menular lagi lah orang-orang seperti ini. Kemudian kalau kita mungkin ada di ruangan sempit, ada yang batuk ya mungkin jangan batuk menghadap ke orang atau menutup dengan tangan atau sapu tangan ya, seperti itu atau tisu seperti itu. Kalau batuk menutup mulut ya, seperti itu ya. Kalau saya nutup mata aja deh Dok. Kalau lihat barang bagus. Oh gitu ya. Soalnya belum belum cair gitu maksudnya. Tutup mata dulu Mbak. Ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Wahyu ya untuk kehadirannya pagi hari ini, Mbak Christine juga. Semoga obrolan kita pagi hari ini memberikan manfaat yang luar biasa buat Sobat RFM untuk lebih peduli lagi, apalagi dengan adanya penderita TBC ya. Sebenarnya tindakan preventif ini kelihatannya kecil, tapi kalau kita tidak malas melakukannya, ternyata ini juga akan berdampak
besar juga bagi kesehatan ya. Oke, terima kasih Dr. Bayu, Mbak Christine. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih juga Sobat RFM yang sudah ikutan ngobrol bersama kita di sesi OTW obrolan tentang wanita pagi hari ini. Dan akhirnya dari Keranggan 5 nomor 52 di Kota Mojokerto, saya Hana Widianti pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.